Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Awalnya, aku ingin kamu menjalani hidupmu secara normal. Karena bagaimanapun, menikmati kehidupan normal akan menjadi suatu berkah. Namun tidak pernah kuharapkan bahwa kamu akan tergila-gila dengan kultivasi bela diri. Daripada kamu mempertaruhkan hidupmu di luar, maka akan lebih baik aku mengatakan yang sebenarnya, kata Ibu Songxi. Pada saat itu, bukan hanya mata Songxi terbuka lebar karena kaget, tetapi bahkan Chu Feng yang berdiri di satu sisi, dia juga mengungkapkan perubahan ekspresi. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa asal-usul Songxi mungkin tidak sesederhana yang dia perkirakan. Ayahmu dulu orang biasa-biasa saja. Ketika aku pertama kali mengenalnya, dia hanyalah leluhur marsial. Bakatnya dalam kultivasi lebih rendah dari milikmu. Namun secara kebetulan, dia menyelamatkan seseorang. Orang yang dia selamatkan itu jelas bukan individu biasa, dan dia adalah ahli yang hebat. Namun sayang, orang yang dia selamatkan terluka terlalu serius. Tidak mungkin menyembuhkan luka orang itu, dia pun berada di ambang kematian dan tidak akan hidup lama. Orang yang dia selamatkan tidak ingin memiliki kultivasi, itu karena dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk hilang begitu saja. Selanjutnya, dia merasa bersyukur terhadap ayahmu karena telah menyelamatkannya. Karena itulah, dia secara paksa menanamkan sebagian dari kultivasi dan kekuatannya ke tubuh ayahmu. Setelah mendapatkan kultivasi ahli besar itu, kultivasi ayahmu mulai meningkat dengan cepat. Kecepatan peningkatan kultivasinya benar-benar luar biasa, dan itu pasti sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Namun itu benar-benar terjadi pada ayahmu. Tidak lama kemudian, ayahmu telah mencapai ranah immortal sejati, yang aslinya kultivasi setengah marsial leluhur. Selanjutnya, kultivasinya masih terus meningkat. Namun sayang, ayahmu tidak dapat menahan kekuatan yang telah ditanamkan ahli ke dalam tubuhnya. Pakar itu ingin menyelamatkan ayahmu. Dia ingin melepaskan kultivasi dan juga kekuatan dari tubuh ayahmu. Namun demikian, ayahmu bertekad untuk bertahan. Pakar itu berkata bahwa jika ayahmu melanjutkan seperti ini, dia akan dirasuki iblis dan tidak lagi mengenali ayahnya. Lebih jauh lagi, dia mungkin akan mulai dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah, dan bahkan mungkin membahayakan kamu dan aku. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, ayahmu masih bersikeras untuk terus bertahan, dan dia menjadi semakin terobsesi. Setelah mengalami kekuatan seorang ahli, ia tidak mau meninggalkan kultivasi barunya. Pada akhirnya, pakar itu memutuskan untuk menciptakan tempat untuk menyegel ayahmu dan dirinya sendiri. Jika ayahmu akhirnya bisa menahan warisan dari ahli itu akan melepaskan ayahmu. Namun jika ayahmu tidak dapat menahan warisan dari ahli itu, lalu benar-benar menjadi kerasukan iblis dan tidak lagi mampu diselamatkan, maka ahli itu akan mengubur dirinya dan ayahmu bersama-sama. Namun ahli itu mengatakan bahwa jika itu benar-benar terjadi, dia akan melepaskan warisannya dari ayahmu, dan membuat formasi warisan di tempat itu. Pakar itu meninggalkan kunci pintu masuk tempat itu kepadaku. Dia mengatakan kepadaku bahwa, jika kamu ingin menerima warisannya, aku dapat membawamu ke sana, kata Ibu Songxi. Ibu, dalam hal ini, apakah ayahku mungkin masih hidup? Tanya Songxi. Itu tidak mungkin, Ibu Songxi menggelengkan kepalanya dan berkata. Pakar itu mengatakan bahwa jika ayahmu tidak dapat meninggalkan tempat itu dalam waktu 1 tahun, maka dia akan mati. Jadi, ayahmu dan ahli itu pasti sudah mati. Karena bagaimanapun, itu sudah bertahun-tahun hingga sekarang, kata Ibu Songxi. Ibu, dalam hal ini, apakah kamu ingin aku menerima warisan? Tanya Songxi. Ibu tidak perlu hidup lebih lama. Aku ingin dimakamkan bersama dengan ayahmu. Itulah sebabnya aku ingin pergi ke sana untuk mencari ayahmu. Pada saat yang sama, aku juga ingin bertanya apakah kamu ingin menerima warisan ahli itu. Jika kamu menerimanya, kamu akan mendapatkan kekuatan dan bakat dalam kultivasi yang bukan milikmu. Namun itu juga akan berfungsi sebagai risiko besar. Jika kamu tidak dapat menahan kekuatan itu, kamu akan berakhir menderita nasib yang sama seperti ayahmu, kata Ibu Songxi. Ekspresi kusut memenuhi wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu.
Karena bagaimanapun, itu adalah hal yang berbahaya. Sebagai ibu Songxi, dia sebenarnya tidak ingin Songxi mencoba bahaya seperti itu. Jika tidak, dia akan memberitahu Songxi masalah ini sejak lama. Dia tidak akan menunggu sampai hari ini untuk memberitahunya. Namun karena dia telah memberitahu Songxi tentang masalah ini, itu kemungkinan besar karena dia menyadari betapa berbahayanya dunia kultivasi bela diri. Daripada meminta putranya menjalani hidupnya secara sederhana dan rendahan di bagian bawah dunia kultivasi bela diri, akan lebih baik jika dia mengambil risiko ini. Ibu, secara alami aku bersedia menerimanya. Aku tidak ingin terus membiarkan segala sesuatunya berjalan tanpa bisa melakukan apa-apa. Aku tidak ingin orang-orang di sekitarku mengalami bahaya dan kesulitan lagi. Aku ingin menjadi seperti Chu Feng, aku berharap dapat melindungi semuanya. Aku bersedia menerimanya. Ibu, aku bersedia menerimanya, ucap Songxi dengan sangat emosional. Pada saat yang sama, dia sangat menentukan dan bertekad. Meski begitu, tetap saja tempat itu sangat berbahaya. Jika hanya kamu dan aku, akan sangat sulit bagi kami untuk tiba di sana dengan aman. Jadi, kita harus meminta Tuan Chu Feng untuk membawa kita ke sana. Adapun Lord Chu Feng, dia sudah setuju untuk membantu. Songxi, cepat ucapkan terima kasih kepada Lord Chu Feng. Pada saat itu, Ibu Songxi menarik Songxi ke arah Chu Feng dan bersiap untuk berlutut padanya. Chu Feng sudah siap untuk ini. Tepat ketika mereka berdua mulai menekuk lutut mereka, Chu Feng segera memegang tangan mereka dan menariknya ke atas. Bibi, tolong jangan seperti ini. Dimanapun berada, Chu Feng akan membawa kalian berdua ke sana, kata Chu Feng. Sebenarnya aku sudah tahu di mana tempat itu, dan bagaimana menuju ke sana. Namun, tempat itu terlalu berbahaya. Karena itulah, aku merasa sangat menyesal, kata Ibu Songxi. Lalu Bibi, di mana tempat itu? Tanya Chu Feng. Itu ada di dalam Gunung Suci, kata Ibu Songxi. Di dalam Gunung Suci, baik Chu Feng maupun Songxi terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Namun setelah memikirkannya, Chu Feng tampaknya menyadari mengapa Ibu Songxi tidak mau pergi, dan berencana untuk menghabiskan sisa hidupnya di sana. Kemungkinannya karena hal ini, Chu Feng telah ke Gunung Suci beberapa kali. Tidak ada bahaya di sana. Selama Bibi tahu jalannya, kita pasti akan dapat mencapai tujuan kita, kata Chu Feng. Tidak, ini sangat berbahaya, itu benar-benar berbahaya. Kami menghadapi bahaya pada hari kami memasuki Gunung Suci. Kalau bukan karena ahli itu menemukan bahaya dan membawa kita menjauh dari itu, kita semua sudah mati. Chu Feng, tolong percaya padaku, aku tidak akan menipumu. Meskipun kultivasimu sangat kuat dan pasti bukan orang biasa, namun tetap saja kamu masih sangat muda. Dengan demikian, Bibi akan mengatakan sesuatu yang kasar. Lord Chu Feng, jika dibandingkan dengan ahli dari saat itu, maka ada perbedaan besar antara kalian berdua. Meskipun kami tidak menyaksikan apa yang disebut bahaya, tapi aku secara pribadi menyaksikan ekspresi ketakutan di wajah ahli itu. Itu adalah pertama kalinya aku menyaksikan ekspresi seperti itu di wajah ahli itu. Faktanya, dia sampai menggigil. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan, apa yang bisa menyebabkan keberadaan seperti ahli itu begitu takut. Jika aku harus mencoba dan membayangkannya, maka itu pasti iblis dari dasar neraka, kata Ibu Songxi. Chu Feng, jika menilai dari reaksi Ibu Songxi, sepertinya dia tidak berbohong padamu. Tampaknya kita harus berhati-hati ketika memasuki Gunung Suci lagi, kata si ratu. Gunung Suci benar-benar tempat yang sangat aneh. Chu Feng setuju. Namun dia juga sangat penasaran. Karena itulah, dia bertanya kepada Ibu Songxi. Bibi, pakar itu sepertinya mengenal Gunung Suci dengan sangat baik. Dalam hal itu, apakah ahli itu pernah menyebutkan hal lain tentang Gunung Suci kepadamu? Tanya Chu Feng. Saat itu aku sangat penasaran, jadi aku bertanya kepada ahli itu tentang Gunung Suci. Pakar itu menjawab pertanyaanku, tetapi dia menyatakan bahwa yang dia tahu hanyalah rumor juga. Menurutnya, bagian luar Gunung Suci hanyalah lapisan manifestasi. Orang-orang pada waktu itu sudah salah berpikir bahwa harta Gunung Suci akan menjadi energi alami yang sangat padat. Gunung Suci itu memang harta karun. Bahkan hingga sekarang, itu adalah harta karun. Namun harta yang sebenarnya bukanlah benda-benda di permukaan Gunung Suci, melainkan sesuatu di dalam Gunung Suci, kata Ibu Songxi.
Di dalam gunung suci, mungkinkah dia berbicara tentang interior gunung suci? Tanya Chu Feng. Tidak, itu tidak sesederhana hanya interior belaka. Namun sebaliknya, ini adalah dunia gunung suci, jata Ibu Songxi. Dunia gunung suci, apa itu? Tanya Chu Feng. Dunia gunung suci adalah deposit harta karun. Menurut ahli itu, ada deposit harta karun yang sangat besar di gunung suci. Dia mengatakan bahwa ada jumlah kekayaan yang tak terbatas di dunia gunung suci. Faktanya, persenjataan abadi dan keterampilan bela diri tabu hadir di mana-mana, kata Ibu Songxi. Jumlah kekayaan yang tak terbatas dengan persenjataan abadi dan keterampilan bela diri tabu, mereka hadir di mana-mana. Ucap Ibu Songxi. Oh surga, Chu Feng, bukankah itu terdengar persis seperti tanah kosong yang kita masukkan? Kata si ratu. Biarkan aku bertanya tentang hal itu terlebih dulu, balas Chu Feng. Sebenarnya, bahkan tanpa si ratu memanggilnya, Chu Feng telah memikirkan tentang gurun yang misterius juga. Dengan demikian, Chu Feng pun bertanya, Bibi, apakah ahli itu pernah menyebutkan kepadamu seperti apa dunia gunung suci itu? Tanya Chu Feng. Pakar itu tidak pernah memberitahuku hal seperti itu. Lagi pula, itu hanya rumor yang didengar dirinya sendiri, kata Ibu Songxi. Dalam hal itu, apakah ahli itu pernah menyebutkan kepadamu, metode macam apa yang harus digunakan untuk memasuki dunia gunung suci? Tanya Chu Feng. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang tahu di mana dunia gunung suci berada, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara memasukinya. Sebenarnya, ahli itu telah tiba di wilayah ini, dan lebih tepatnya untuk dunia gunung suci itu. Alasan mengapa dia terluka serius adalah, karena dia mengalami kecelakaan di Gunung Suci, kata Ibu Songxi. Kamu mengatakan ahli itu tidak dapat bertahan lebih lama karena pertemuan di Gunung Suci? Tanya Chu Feng. Tepat seperti itu, kata Ibu Songxi. Dalam hal itu, apakah dia pernah menyebutkan kecelakaan seperti apa yang dia temui? Tanya Chu Feng. Dia mengatakan bahwa itu adalah gas hitam gelap yang muncul dari bawah tanah. Gas hitam gelap itu sangat cepat, dan gas itu menelannya dalam sekejap mata. Setelah dia diliputi oleh gas hitam gelap, dia merasa kalau darahnya, dagingnya, kekuatannya, dan juga jiwanya diserap oleh gas hitam gelap saat dia masih hidup. Dia merasakan sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Untungnya, dia telah melatih kemampuan khusus. Kemampuan itu memungkinkannya untuk melepaskan tubuh fana dan menggunakan kemampuan itu, dia mendapatkan kelahiran kembali. Setelah dilahirkan kembali, ia menemukan bahwa gas hitam gelap telah menghilang. Adapun tubuh aslinya, itu telah berubah menjadi mayat kering, kata Ibu Songxi. Mayat kering, seru keduanya. Pada saat itu, Chu Feng dan Songxi saling memandang. Mereka berdua memikirkan hal yang sama. Mereka memikirkan penampilan orang-orang mati dari rumah Zhao, dan orang-orang itu telah mati di kaki Gunung Suci. Selain itu, cara mereka mati juga sangat aneh. Dengan demikian, orang tidak bisa tidak berpikir kalau kematian mereka berhubungan dengan Gunung Suci. Tampaknya ahli itu berhasil untuk sementara waktu lepas dari malapetaka dengan dilahirkan kembali. Namun sayangnya, ia masih mengalami cedera serius dalam prosesnya. Cedera itu berasal dari jiwanya. Maka dengan demikian, dia tidak dapat pulih, kata Chu Feng. Betul sekali, itulah yang dialami ahli itu. Belakangan, pakar itu mengatakan bahwa bahaya yang kami temui hari itu adalah gas hitam gelap itu. Hanya saja, ahli itu berhasil menemukannya. Jadi sebelum gas hitam gelap itu bisa muncul, kami sudah melarikan diri. Kami hanya berhasil lolos dari malapetaka karena itu. Jadi Tuan Chu Feng, tempat itu benar-benar sangat berbahaya. Jika kamu tidak bersedia membawa kami ke sana, kamu tidak harus melakukannya, kata Ibu Songxi. Bibi, aku sudah mengatakannya. Aku telah ke Gunung Suci beberapa kali, dan gunung itu benar-benar tidak berbahaya seperti yang kamu gambarkan, kata Chu Feng. Tuan Chu Feng, apakah kamu benar-benar bersedia membantu kami? Meskipun kamu tahu bahaya di Gunung Suci, kamu masih berencana untuk membawa kami ke sana? Ibu Songxi bertanya. Tentu saja, Chu Feng berbicara dengan pasti. Tuan Chu Feng, kamu benar-benar pria yang baik. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas semua ini. Namun demikian, aku benar-benar tidak dapat hidup lebih lama. Jika kita bisa pergi ke sana, maka mari kita lanjutkan sekarang. Apakah itu baik-baik saja bagimu?
Ibu Songxi bertanya. Itulah tepatnya yang aku pikirkan. Tidak ada waktu untuk menundanya, kata Chu Feng. Bagus bagus bagus. Ibu Songxi merasa sangat senang, dan dia berjalan keluar dari kamar saat dia berbicara. Awalnya, Chu Feng dan Songxi berpikir bahwa Ibu Songxi akan memimpin jalan. Jadi, mereka berdua mengikutinya keluar ruangan. Tiba-tiba hal yang mengejutkan mereka adalah, Ibu Songxi terjun ke tanah. Kecepatan menyelamnya sangat cepat. Selanjutnya, dia menyelam sangat dalam ke tanah. Chu Feng tidak tahu apa yang dilakukan Ibu Songxi. Namun dia tahu bahwa ini jelas bukan jalan menuju Gunung Suci. Dengan demikian Chu Feng mengaktifkan mata surgawinya, dan mulai mensurvei arah yang dituju Ibu Songxi. Chu Feng bisa melihat sangat jauh dengan mata surgawinya. Pada akhirnya, ia menemukan sebuah kasus di bawah tanah. Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Ibu Songxi menyelam ke tanah. Kemungkinan besarnya, dia sedang mencoba mengambil kotak itu. Kotak itu tampak sangat biasa, dan itu seperti kasus kayu biasa. Namun bahkan dengan kekuatan Chu Feng saat ini, ia tidak dapat melihat melalui kotak kayu itu. Tentu saja, dia juga tidak dapat melihat apa yang ada di dalam kotak kayu itu. Segera, Ibu Songxi berhasil mencapai kotak kayu tersebut. Dia mengambilnya, dan kembali ke permukaan. Ibu, itu adalah pusaka keluarga kami, kata Songxi ketika ia melihat kasus ini. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan ahli itu, kata Ibu Songxi sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu, baik Chu Feng maupun Songxi menyadari, mengapa Ibu Songxi akan marah ketika dia menemukan tunangan Songxi telah mencuri pusaka keluarga mereka. Ternyata pusaka keluarga itu sebenarnya sangat penting. Ibu Songxi membuka kotak itu. Di dalam kotak itu ada 2 spanduk kecil, dan juga benda kayu khusus. Benda kayu itu sepertinya tidak bisa digunakan, dan itu kira-kira seukuran 2 telapak tangan. Sekilas tampak sangat sederhana dan kasar, dan juga tidak bisa dianggap sebagai karya seni. Karena itu bukan karya seni, dan juga bukan perkakas, sepertinya itu tidak ada gunanya sama sekali. Adapun dengan 2 spanduk, mereka juga sangat lusuh. Sepintas, sepertinya mereka juga tidak punya kegunaan. Namun ketika Chu Feng melihat 2 spanduk kecil dan barang kayu itu, bola matanya menyusut, dan ekspresinya berubah sangat besar. Pada saat itu, Chu Feng mengingat gerbang misterius yang ia temukan di Gunung Suci. Gerbang misterius itu memancarkan aura yang sangat berbahaya. Bahkan si ratu yang seseorang dari dunia roh Asura, dia tidak ingin Chu Feng tinggal lama di sana. Kunci untuk membuka gerbang itu haruslah benda yang tidak biasa. Meskipun dia hanya bisa melihatnya, Chu Feng bisa memiliki ide kasar seperti apa kuncinya. Pada saat itu, barang kayu di dalam kotak kayu itu hanya cocok untuk kunci yang ada dalam pikiran Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sudah tahu kemana Ibu Songxi berencana pergi. Lord Chu Feng, ahli itu takut orang akan mencoba masuk tanpa izin ke tempat itu. Karena itulah, ia sengaja membuat rintangan. Orang biasa tidak akan bisa masuk ke tempat itu. Hanya dengan menggunakan kunci inilah, seseorang dapat membuka gerbang dan memasuki tempat itu, kata Ibu Songxi sambil memegang benda kayu itu di tangannya. Chu Feng, ternyata benar-benar tempat itu. Ini bagus, kita bisa membuka gerbang itu. Hahaha, ini benar-benar kebetulan. Gerbang aneh itu sebenarnya terkait dengan Songxi. Aku benar-benar tidak pernah berharap, kalau Songxi memiliki asal seperti ini. Ratu ini telah meremehkannya. Ucap si ratu dengan sangat gembira. Tampaknya dia juga menduga, bahwa benda kayu itu adalah kunci untuk membuka gerbang aneh itu. Dan sekarang, semuanya sangat jelas. Keduanya menebak dengan benar. Memang benar, ini sangatlah kebetulan. Namun dalam kasus itu, akan terlihat bahwa tidak ada harta di dalam gerbang itu. Bahkan jika ada harta, mereka dipersiapkan untuk Songxi. Adapun aura menakutkan yang dipancarkan oleh gerbang, itu harus dilakukan dengan sengaja sebagai pencegahan untuk mencegah orang lain mencoba masuk tanpa izin ke dalamnya, kata Chu Feng. Seharusnya begitu. Bukankah aku mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membuat ratu ini takut? Si ratu berbicara dengan bangga, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.